Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke normalisasi 3NF. Oke, sebelum ke 3NF, kita sedikit recap terkait 2NF. Nah, 2NF itu adalah yang pertama adalah sudah dalam bentuk 1NF, yaitu kalau misalkan balik lagi apa syarat untuk 1NF, jadi setiap kolom harus atomik atau satu nilai, harus ada primary key, dan tidak boleh ada repeating group. Nah, itu adalah 1NF. Nah, 2NF syaratnya yang pertama adalah sudah terpenuhi 1NF dan tidak ada partial dependencies. Nah, sedikit kita membahas terkait dependencies ya, karena di 3NF kita juga akan membahas dependencies juga. Jadi, kalau misalkan dari 2NF masih ada yang bingung terkait sebenarnya apa itu apa namanya dependencies ya, itu maksudnya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman masih ingat, nama kolom ini kan awalnya berawal dari kalau kita buat ERD itu adalah atribut, ya kan? Nama toko, alamat, dan seterusnya. ID produk yang minggu kemarin kita buat, ini kita hidden dulu ya, karena eh, ini awalnya tidak ada ya. Nah, apa? Ini adalah atribut, ya. Nah, bagaimana menentukan yang 2NF kemarin? Nah, ini bagaimana functional dependencies-nya kok jadi terbentuk, yaitu atribut. Ini salah satu contohnya ya, alamat toko itu bergantung dengan apa gitu. Nah, ini eh, alamat, ini ada nama. Kita ke ini saja ya, untuk memudahkan. Misalkan seperti ini, ada produk misalkan. Nah, atribut produk ini bergantung dengan atribut apa. Quantity bergantung dengan atribut apa. Kita cek satu-satu gitu. Misalkan, apakah produk bergantung dengan atribut nama toko? Apakah produk bergantung dengan alamat toko? Apakah produk kurang lebih seperti itu? Ya, sehingga cara cepatnya seperti yang sudah saya jelaskan di minggu kemarin terkait 2NF seperti itu, yang sehingga sudah terbentuk ada 3 ya. Jadi ada tabel yang pertama adalah apa namanya order atau penjualan. Nanti yang di sini ada penjualan detail dan juga terkait produk, gitu ya. Nah, sementara kita masih belum menemukan terkait produknya, belum ada produk ID ya. Minggu kemarin kan pembahasan kemarin produk ID-nya kita tambahkan karena sebenarnya dari struknya itu memang tidak tergambarkan nomor atau ID produknya sehingga nggak muncul. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk penentuan dependencies itu artinya atribut. Teman-teman mencari misalkan contoh atribut waktu ini bergantung pada atribut apa. Nah, metode pembayaran bergantung pada atribut apa. Nah, ini akhirnya membentuk, nah ini akhirnya caranya, langkah-langkahnya kurang lebih seperti itu. Oke, ada lagi apakah tanggal bergantung pada satu PK dan 2 PK dan seterusnya. Oke, nah kalau misalkan terkait partial dependencies, jadi misalkan eh nomor struk, nomor struk dan kebetulan tidak ada kode produk gitu ya. Nah, primary key gitu kan ya, primary key. Nah, kalau kebetulan kode produknya tidak ada ya, tapi eh, kita bisa ngecek misalkan apakah nama produk bergantung dengan kode produk. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya kan? Tapi kalau misalkan seperti yang kita bahas minggu kemarin, oke, lagi um, oke, kita selanjutnya menjadi ke NF-nya sudah menjadi apa namanya tabel ya. Nah, selanjutnya kita bahas ke 3NF. Oke.
Nah, 3NF ini sekarang kita menemukan nih nama toko. Sebentar. Nih, ini ada ada nama toko, alamat toko. Nah, ini sebenarnya NPWP pun juga kurang tepat ya kalau misalkan bergantung ke NPWP seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini ada alamat atau kota gitu. Apakah alamat bergantung dengan nama toko? Nah, ini bukan partial dependency lagi, ya kan? Nah, ini namanya sudah bukan partial dependency lagi, tapi namanya transitive dependency. Jadi, karena toko itu tidak bergantung pada primary key, tapi melalui atribut yang lain, gitu kan ya. Jadi kota kota toko itu enggak langsung kota toko ini enggak tidak bergantung langsung kepada primary key gitu ya, tapi melalui atribut lain yaitu pada nama toko. Oke, kalau misalkan terkait dependensi-dependensi seperti itu, kalau misalkan masih ada pertanyaan, misalkan apakah atribut ini gitu, apakah atribut misalkan kota misalkan, apakah atribut kota hanya bergantung pada sebagian komposit key gitu. Kalau jawabannya iya, maka masalahnya di 2NF. Ya, masalahnya kalau misalkan yang seperti ini. Ini kita, misalkan kurang lebih teman-teman buat functional dependencies, terus ternyata dari yang kita tulis seperti ini, apakah quantity itu hanya bergantung pada sebagian komposit key-nya. Nah, teman-teman pelajari lagi terkait istilah komposit key, terus apa namanya, um, apa yang beberapa minggu yang lalu sudah saya jelaskan. Nah, kalau hanya bergantung pada sebagian komposit key, itu permasalahannya masih di 2NF. Sedangkan sekarang kita pembahasan di 3NF, yaitu adalah kalau permasalahan atau pertanyaannya yaitu, apakah atribut ini bergantung pada atribut non-key yang lain? Nah, ini adalah masalah di 3NF. Nah, oke, nah sekarang sesuai dengan studi kasus truk yang kita apa namanya bahas. Nah sekarang kita lanjut ke 3NF ya. Nah yaitu adalah menghilangkan transitive dependencies. Nah hasil dari 2NF itu ada apa namanya penjualan order, terus ada tabel produk dan detail jual atau order detail. Ini untuk memudahkan, jadi kita ini transaksi ya, jadi lebih dijelaskan saja penjualan gitu ya, penjualan detail seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya uh, yang pertama adalah yang terkait ini nomor struk. Nah, ini kan ada nomor struk, ada tanggal, di sini mungkin ada, nanti kan ada lagi nama toko, misalkan nama toko, alamat toko, dan seterusnya misalkan. Nah, apakah alamat toko itu ditentukan oleh nomor struk? Saya ulang lagi, apakah alamat toko itu ditentukan oleh struk? Ya, kalau misalkan jawabannya teman-teman iya, itu sebenarnya secara tidak langsung memang iya. Tapi kalau transaksi yang berbeda, tapi tokonya sama, nah permasalahannya apakah tokonya berubah? Ya kan? Misalkan yang saya pakai tokonya Superindo, misalkan. Nah, kalau misalkan transaksinya berbeda, masih ingat transaksi yang di tisu kemarin ya, itu kan ada nomor struk yang berbeda gitu kan ya. Tapi tokonya sama gitu. Nama tokonya apakah berubah? Jawabannya kan tidak. Sama seperti contohnya nggak hanya Superindo, yang paling banyak ada Indomaret, ada Alfamart itu kan ya. Nama tokonya kan nggak berubah. Alamatnya kan berarti kan tetap sama, gitu kan ya. Nah, itu kurang lebihnya kita berhenti di sana dulu terkait apa namanya pemahamannya. Jadi kebergantungannya. Nah, yang selanjutnya ada juga terkait
uh, nama toko akhirnya um, bergantung sama nomor struk, ya kan? Atau alamat alamat toko dan kota toko itu bergantung dengan nama toko. Nah, um, itu untuk di apa namanya di uh, 2NF ya. Nah, sekarang kita buat kita buat seperti ini. Nomor struk, sebentar saya tuliskan di sini ya. Jadi um, nomor struk, nomor struk. Nah, itu bergantung pada nomor struk, nama toko ini pinjam. Nama toko. Terus alamat gitu ya. Alamat toko. Oke. Nah, sekarang kita memahami istilah transitif dependensi. Nah, apa itu transitif dependensi? Transitif dependensi itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Ada nomor struk, nama toko, ada kota toko atau alamat toko, ya kan? Alamat toko bergantung dengan nama toko bergantung pada nomor struk. Nah, kita alamat toko itu tidak bergantung langsung kepada primary key atau nomor struk, ya kan? Tetapi melalui atribut yang lain. Nah, ini namanya transitive dependency, ya. Nah, sehingga kalau misalkan di permasalahan ya, kalau permasalahan misalkan ya, permasalahan kalau teman-teman masih bingung, kalau di 2NF itu atribut atribut itu dependen kepada primary key primary key sebagian. Nah, contohnya adalah nama produk dependen terhadap kode produk. Ya, nama produk bergantung pada ID produk. Nah, di 3NF itu masalahnya, nah ini ada atribut yang, nah ini ada tidak langsung bergantung pada primary key. Ya kan, ini kurang lebihnya nomor struk itu kan adalah, nomor struk itu kan primary key. Ya kan? Nah, ini adalah atribut 1, ini contohnya. Ini adalah atribut 2. Nah, ini adalah permasalahan yang ada di 3NF. Oke. Untuk langkah berikutnya karena uh, keterbatasan waktu 15 menit, saya pecah dulu videonya, nanti kita lanjut di part 2. Oke.